Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dialektik Kabupaten Purbalingga. Kelompok kami akan menjelaskan tentang informan dan titik pengamatan dalam penelitian dialek. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Destian Aji Wibianto, NIM 53. Yang kedua Erika Ayu Sevianti, NIM 55. Yang ketiga Jenny Ramawati, NIM 70. Yang keempat Resi Asar Mailia, NIM 75. Dan yang terakhir Nina Umita, NIM 79. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi data dialek bahasa kepada peneliti. Informan bisa disebut juga pembahan. Hal ini dikemukakan oleh Ayoto Hedi tahun 1979. Dalam memilih informan, peneliti dapat menggunakan kriteria yang telah dikemukakan oleh Nordhaver tahun 1991 halaman 5 dan Fernandez tahun 1990 halaman 2. Kriteria-kriteria tersebut akan dijelaskan oleh saudara Erika. Selanjutnya, penelitian dialek geografi. Dalam penelitian dialek geografi, informan dapat dipilih dengan kriteria yang pertama, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Yang kedua, berusia kurang lebih 30 tahun sampai dengan kurang lebih 60 tahun. Yang ketiga, lahir dan besar di desa setempat. Yang keempat, dapat berbahasa Jawa. Yang kelima, dapat berbahasa Indonesia. Yang keenam, yaitu sehat rohani dan jasmani dalam arti alat bicaranya sempurna. Nah, selanjutnya ada penelitian dialek sosial. Dalam penelitian dialek sosial, informan itu dipilih berdasarkan kriteria yang berkaitan dengan variabel yang diangkat dalam penelitian itu. Seperti 1. Variabel jenis pekerjaan, yaitu pegawai dan non-pegawai. Kriteria variabel pegawai adalah pegawai negeri atau pegawai swasta yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan. Sedangkan kriteria variabel non-pegawai adalah pedagang, petani, buruh, dan pengusaha kecil. Yang kedua yaitu variabel tingkat pendidikan, yaitu ada pendidikan tinggi dan pendidikan rendah. Kriteria pendidikan tinggi yaitu serendah-rendahnya SMA, sedangkan kriteria pendidikan rendah yaitu setinggi-tingginya sekolah dasar. Yang ketiga, variabel tingkat usia, yaitu ada usia tua dan usia muda. Kriteria usia tua yaitu 50 sampai dengan 60 tahun, sedangkan kriteria usia muda yaitu 30 sampai dengan 49 tahun. Dan variabel ini bisa ditambahkan dengan variabel lainnya yang berkaitan dengan data penelitian yang dibutuhkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Resti Asar Mailia. Selanjutnya ada titik pengamatan. Dalam menentukan titik pengamatan atau daerah penelitian, penelitian ini menggunakan kriteria Nordhaver. Disebut juga kriteria dialektologis, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, yang pertama ada penentuan titik pengamatan dilakukan dengan melihat jarak titik-titik pengamatan, yaitu kurang lebih 20 km jika isolek yang digunakan bersifat homogen atau diduga terdapat pemakaian bahasa Jawa yang menarik. Namun, apabila isolek yang digunakan bersifat heterogen, ukuran jarak tidak dipermasalahkan. Lalu ada yang kedua, secara kualitatif. Kriteria yang digunakan adalah yang pertama, mobilitas penduduk tergolong rendah, itu untuk sampel desa, lalu dan tidak terlalu tinggi untuk sampel kota. Yang kedua, jumlah penduduk maksimal 6.000 jiwa. Lalu yang ketiga, usia desa paling rendah 30 tahun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nina Umita. Selain kriteria dialektologis, penelitian ini juga menggunakan penentuan titik pengamatan yang berkaitan dengan aspek sosiolinguistik, yaitu kontras daerah kota desa seperti yang dikemukakan oleh Nordhaver tahun 1987 halaman 28.
Nah, kriteria itu mencakupi yang pertama kontras antara dialek kota dengan dialek desa, yang kedua pengaruh dialek pusat budaya atas dialek lain. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.